kita bersyukur menikmati pelajaran arud. Kalau sorof, alhamdulillah nggak ada yang nggak kenal sorof, nahu, balaghah. Nah sekarang arud, ya. Itu dia nilai syukur kita terkait dengan ilmu. Yang nyusun memang Imam Khalil, tapi kan ilmunya ilmu Allah. Maka di situ kita menjadi luar biasa, bertambah syukur lagi, ya. Dan bersyukur lagi udah sampai pada intinya. Kalau sebelum ini muqaddimah. Sekarang udah intinya. Kalau sebelumnya ibarat belajar berenang, kita di kelas. Ukuran kolam renang lebar sekian, panjang sekian. Kedalamannya sekian. Tempat melompatnya sekian, ketinggiannya. Nah, sekarang ini kita udah di pinggir kolam, ya. Pinggir kolam mau udah pada buka baju, ya. Apa judulnya? Al-Buhur Al-Arudiyah, bahar-bahar arud. Ada 4 kolom. Pertama makto. Makto suku kata, ya. Berenang, berenang, 3 suku kata. Mufa alatun, mufa ala, gitu kurang lebih. Itu makto. Kolom kedua taf'ilah. Taf'ilahnya tuh mustaf'ilun. Baru yang ketiga bahar. Kolom keempat wazan bahar itu sendiri. Kita lihat makto. Makto adalah langkah pertama untuk mengetahui sebuah syair baharnya apa. Maka langkah pertama lihat makto. Suku kata. Dalam ilmu arud, makto pertama sabab khofif. Insyaallah mesti ingat, berbaris sukun. Yang kedua watad majmu, berbaris sukun. Yang ketiga fasilah sugro. Sebenarnya ada fasilah kubro, ada watad mafruk, ada sabab sakil. Terkait dengan penelusuran bahar sebuah syair, yang dibutuhkan ini aja, sabab khofif, watad majmu, fasilah sugro. Kenapa? Karena taf'ilahnya hanya 3 kemungkinan. Bisa didahului oleh sabab khofif, bisa watad majmu, bisa juga fasilah sugro. Baru kita masuk sabab khofif. Taf'ilah yang diawali sabab khofif ada kemungkinan 3. Pertama mustaf'ilun. Tuh mustaf'ilun. Ya, ini saya hapus dulu garisnya. Tuh, awalnya mus ya. Bentar, ini mus itu kan sabab khofif. Masih pada ingat? Oh, udah lupa. Tuh mus. Ini diawali sabab khofif namanya. Berbaris sukun. Mus. Terus itu tuh mus. Itu namanya taf'ilah diawali sabab khofif. Mustaf'il. Kemungkinan kedua taf'ilahnya fa'ilatun. Nih fa sabab khofif. Fa. Tuh fa'ilatun. Sabab khofif.
Ya. Kemungkinan ketiga yang diawali sabab khafif yaitu fa'ilun. Nih, fa'ilun. Berbaris sukun. Berbaris tuh, berbaris. Ini sukun. Itu maksudnya. Langkah pertama untuk menganalisis sebuah syair, baharnya apa. Lihat, diawali sabab khafif. Kemungkinannya 3. Mustaf'ilun, fa'ilatun, fa'ilun. 3 ini diawali sabab khafif. Kalau ternyata diawali sabab khafif dan taf'ilahnya mustaf'ilun, maka baharnya ada 3 kemungkinan. 1 basit, kedua rajaz, ketiga sari. Basit nih, ya. Basit, nah, basit. Tuh basit. Emang kenapa basit? Sebab basit diawali dengan taf'ilah mustaf'ilun. Mana wazannya? Wazannya ini dia. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Basit mustaf'ilun. Tapi tidak semata-mata hanya basit yang diawali mustaf'ilun. Kemungkinan kedua rojaz. Karena rojaz taf'ilahnya wazannya juga mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Antara basit sama rojaz, ketika sudah menemukan satu taf'ilah, jangan bangga dulu. Lihat keduanya. Kalau basit, habis mustaf'ilun, fa'ilun. Kalau rajaz, mustaf'ilun 3 kali itu mustaf'ilun. Ternyata diawali mustaf'ilun, basitnya bukan, rajaz bukan. Kemungkinan ketiga, sari. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Kesamaannya, 3-3-nya diawali sama mustaf'ilun. Udah mulai semakin terfokus, mengkerucut. Tetapi taf'ilah pertama tidak serta-merta memastikan apa baharnya. Harus lihat taf'ilah kedua. Habis mustaf'ilun ternyata fa'ilun. Ya, baru pasti itu basit. Terus yang rajaz, habis mustaf'ilun, mustaf'ilun. Belum otomatis rajaz. Sebab sari juga mustaf'ilun, mustaf'ilun. Sari, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Lihat yang ketiga. Oh, 3 fa'ilun berarti sari. Yang ketiga mustaf'ilun berarti rajaz. Bisa kita membanding tingkat kesulitan. Oh, tingkat kesulitan bukan kesulitan jadi nggak bisa belajar, bukan. Malah menjadi semakin nikmat. Kesulitan dimaksud adalah tantangan, menantang. Apalagi kalau diadakan lomba, ibu-ibu beserta arut main cepetan, nebak bahar apa. Wah, keren itu. Ya, daripada ikut lomba panjat pinang, ngapain ibu-ibu panjat pinang. Adoran. Dengan lomba arun. Nah, baru yang kedua nih.
Tadi mustafilun ternyata bukan. Oh, kemungkinan kedua fa'ilatun. Fa'ilatun. Tuh, sama nih sabab maf'ul juga. Kalau taf'ilah pertama fa'ilatun, maka kemungkinannya ada 3 bahar. Pertama rommel, kedua khofif, ketiga madid. Kalau rommel, wazannya kita lihat. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Tiga-tiganya fa'ilat. Kalau khafif, fa'ilatun mustaf'ilun. Maka yang membedakan antara rommel sama khafif ada pada taf'ilah kedua. Kemungkinan ketiga madid, fa'ilatun. Tuh, ini juga kedua. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Madid. Kemungkinan sabab khafif yang berikutnya fa'ilatun bukan fa'ilun. Fa'ilun. Tuh, ini fa'il. Cuma satu kemungkinan. Apa itu? Mutadarik. Kalau fa'ilun, udah pasti mutadarik. Kayak apa wazannya? Fa'ilun, 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 fa'ilun. Tuh. Wazan ini, taf'ilah ini secara kasar itu udah membedakan nada. Udah membedakan apa ya, lagu lah gitu ya. Lagu sebenarnya lain lagi. Nanti insya Allah saya berikan contoh. Setelah ini mantap. Selesai terkait dengan taf'ilah diawali sabab khafif. Masuk taf'ilah yang kedua diawali watad majbu. Fa'u, itu fa'u. Ini berbaris. Fa'u. Berbaris sukun. Maka namanya watad. Ini juga yang kedua mufa. Mufa berbaris sukun. Ini mafa. Kalau itu mufa. Ini mafa. Mafa. Ini berbaris sukun. Tuh. Jangan dikira sama. Ya. Salah pelacakan pertama, maka salah berikutnya. Salah kedua, pusing. Salah ketiga tambah pusing. Akhirnya udah ditutup tuh buku. Bubar. Jadi nggak suka tantangan. Padahal nikmatnya itu ada di tantangan. Nah, Penasaran ya Pak. baru. Ketika taf'ilahnya watad majbu, maka bentuknya fa'ulun ada 2 kemungkinan. Baharnya. Pertama tawil. Diawali oleh fa'ulun. Lengkapnya fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Kedua, mutaqorib. Fa'ulun, 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 fa'ulun. Tuh, empat-empatnya fa'ulun. Namanya mutaqorib. Kemungkinan kedua, taf'ilah diawali watad majmu, mufa'alatun. Maka satu kemungkinan baharnya yaitu wafir. Ini nomor jumlah ini, nomor urut jumlah bahar. Wafir. Apa itu? Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, ilahi lastulil firdausi ahla. Sama tuh. Wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bidunubi waqad da'aka mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun. Ada syair
100 bait. Bait pertama udah ketangkep taf'ilahnya, maka sisanya itu sama semuanya. Nah, itu dia. Sama. Udah nggak usah mati lampu aja juga udah bisa bait berikutnya. Oke, itu namanya wafir. Mufa'alatun. Mufa'alatun fa'ulun. Kemungkinan kedua hazaj. Hazaj tafilanya mafa'ilun, mafa'ilun. Salatullah, salamullah. Ala toha rasulillah. Sama nggak tuh? Sama. Jadi selawat, salatullah, salamullah itu baharnya namanya hazaj. Hazajna fi bawadikum. Salatullah, salamullah. Tuh gitu. Ya. Udah 11 bahar. Terus satu-satu dirinci. Kemungkinan taf'ilah yang terakhir fasilah sugro. Kalau fasilah sugro pasti nih mutafa. Mutafa. Berbaris, berbaris, berbaris sukun. Sugro. Mutafa'ilun. Sorry. Mutafa'ilun. Maka kemungkinan baharnya cuma satu. Kamil. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Oh. Jadi berapa jumlah bahar? 12. Bagaimana menelusurinya? Lihat awalnya. Sabab khafif, apa watad majmu, atau fasilah sukro. Kalau sabab khafif, kemungkinannya mustaf'ilun. Tuh. Fa'ilatun, fa'ilun. Kalau watad majmu, fa'ulun, mufa'alatun, mafa'ilun. Kalau fasilah sukro, mutafa'ilun. Ini sebagai contoh saja. Ilahilas. Tuh, berhentinya di sini. Ilahilas. Tulil firdaw. Si ahla. Ini sama dengan mufa'alatun. Terus mufa'alatun. Fa'ulun. Fa'ulun. Tuh, sama ya. Ilahilas. Mufa'alatun. Tulil firdaw. Mufa'alatun. Si ahla. Fa'ulun. Wah, hebat yang bikin. Lebih hebat lagi yang membuat Imam Khalil, yaitu Allah. Baru kita hebat juga, hebatnya terakhir. Menikmati pelajaran. Kenal, menyentuh ilmu Allah. Oke. Saya. Ilah, mafa. Hi. Sama dengan al-sabab khafif. Ini membingungkan, nanti saya hapus dulu. Kita kembali ke laptop. Ini dihapus. Tambahan ini mah. Tuh. Ba'da kita batil bait, kita batan arudiyah. Marhalah ini proses. Proses mentaktik. Harus ditaktik dulu. Setelah menulis bait dengan tulisan arud. Wawad irrumuz lil auzan. Meletakkan simbol pada setiap wazan. Nulahid. Kita perhatikan.
Halif tutihal bait. Apakah bait itu diawali bisa bab khafif dengan sabab khafif atau watad majmu atau fasilah sugro. Ini maksudnya tadi. Nih yang di kolom. Diawali sabab khafif apa watad majmu apa fasilah sugro. Fa inif tutiha, kalau diawali sabab khafif karena taf'ilah al-ula minhu, maka taf'ilahnya dipastikan pertama mustaf'ilu, kedua fa atau fa'ilun. Ini sabab kemungkinan ada 3 kemungkinan. Terus taf'ilah pertama mustaf'ilun yuftatahu biha salah satu buhur. Kalau taf'ilah pertamanya mustaf'ilun, maka baharnya ada 3 kemungkinan. Ini sebenarnya narasi dari penjelasan tadi yang di kolom-kolom. Bisa basit, bisa rojaz, bisa sari. 2. Kalau taf'ilahnya fa'ilatun, maka 3 kemungkinan baharnya. Pertama romal, kedua khafif, ketiga madid. Kalau taf'ilah ketiganya fa'ilun, wa taf'ilah as-salisatu ketiga fa'ilun, yuftatahu biha bahrun wahid. Maka taf'ilahnya baharnya cuma 1, yaitu mutadarik. Fa'ilun, 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 fa'ilun. B. Kalau taf'ilah itu diawali uftutiha dengan watad majmu' karena taf'ilah al-ula minhu, di mana taf'ilah pertamanya fa'ulun, bisa juga mufa'alatun, bisa juga mafa'ilun. Sama-sama nih diawali dengan watad majmu'. Kemungkinan pertama, kalau taf'ilahnya awalnya fa'ulun yuftatahu biha, maka kemungkinan baharnya 2, yaitu tawil sama mutaqarrib. Seperti tadi di kolom. Wataf'ilah tsaniyah, dan yang kedua kemungkinannya mufa'alatun. Kalau awalnya mufa'alatun, baharnya 1, yaitu wafir. Ada kemungkinan lain. Tapi kalau taf'ilahnya mafa'ilun, maka juga baharnya 1, yaitu hazaj. Tadi sholatullah. Jim. Wa inif tutiha bi fasilah sugra. Kalau diawali dengan fasilah sugra, maka taf'ilahnya mutafa'ilun. Kalau taf'ilahnya mutafa'ilun, maka baharnya kamil. Nggak ada yang lain. Walladzi yubayyinu lana naw'ul bahri bidhabti, yang memberikan kepastian bahar apa dengan jelas adalah taf'ilah yang kedua. Bisa jadi yang ketiga. Seperti tadi nih dijelaskan. Ya. Umpamanya pertama basit nih. Mustaf'ilun. Baru taf'ilah pertama mah belum bisa dipastikan basit. Lihat yang kedua. Masih juga belum. Lihat yang ketiga, fa'ilun. Itu maksudnya narasi tadi. Nah, sekarang tatbik. Tatbik artinya praktek. Nyebur ke kolam berenang. Jangan pakai songkok. Songkok mah nggak bisa berenang. Saya baca menurut nahwu sorofnya dulu. Ini wa iyyaka kasodi ro'ana halan wadunahu huwatun yaksabihat talafa.
Ini garis bawah saya copot dulu. Ini wa'i gitu. Ini wa'i. Di sini ada ya. Kan sidah tuh ya-nya 2. Ya-nya ngikut ke sono 1. Ngikut ke sini 1. Jadinya ini wa'i. Di sini ya kakas. Ya kakas. Di sini ada sok, kan sidah. Sini jadinya sukun. Ini wa'i. Ini wa'i. Gitu. Masih dah. Ini wa'i. Ya kakas. Ya kakas. Sodiro'a. Sodiro'a. Nahalan. Wadunahu. Wadunahu. Huwatun. Yaksabihat. Sana kemari sah. Sabihat talafa. Di sini alif kan nggak bunyi itu. Jadinya diganti tak. Tak yang alif samsiah. Seolah siddah. Ya. Bihat talafa. Bentar ya. Nih. Tulisannya udah ada di sini. Ini wa'i. Ini harus tulisan arud namanya ini. Ini tulisan arud ini. Tulisan arud. Ya, saya garisnya dibuang dulu. Mesti pelan-pelan ini kayaknya. Ini saya kembalikan ke asal. Soalnya ini wa'i ya kakak wa iyaka. Maaf ya. Udah ada tulisan itu. Tuh, ini wa'i ya kakas. Ini sodi. Ro'ana halan. Ro'ana halan. Gitu ya. Wadunahu. Ini saya hapus dulu. Lihat. Suara apa Pak Jamal? Ini syairnya. Kita lagi praktek. Apa langkah pertama? Langkah pertama tulis dengan tulisan arud. Tulisan arud itu apaan? Berdasarkan suara. Jadi begini. Inni wa'i ya kakas sodiro'a nahalan. Pakai nun, tulisan arud nggak pakai tanwin. Terus ini berbaris
sukun. Nih diberi simbol. Kalau berbaris, simbolnya alif kecil. Kalau sukun, lingkaran kecil. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah itu Pak UU tuh. Dia kan masih TK. Maksudnya kakek-kakek. TK kakek-kakek, bukan kanak-kanak. Oke, tuh. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Wa'i. Berbaris sukun. Jadi begini. Ini wa'i. Mustaf'ilun. Ya kakas. Fa'ilun. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Ini dia. Sodiro'ah. Mustaf'ilun. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Nahalan. Fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Inni wa'i ya kakas. Sodiro'a nahalan. Jadi matangnya begini. Oke. Satu lagi nih. Satu bait ini kayaknya satu semester. Satu bait ini. Wadunahu. Berbaris. Wadunahu. Berbaris ini tidak ada sukun. Oke. Wadunahu. Mutaf'ilun. Sinnya hilang. Karena teks syairnya enggak ada di sini. Andai kata di sini ada alif, wadunahu. Ini enggak ada. Kalau pakai alif jadi salah imlanya, ya. Wadunahu mutaf'ilun jadinya. Sinnya hilang. Dia tunduk kepada teks asli. Syair itu sendiri. Huwatun. Kan ada sidah. Sidah itu 2 huruf. Satu sukun, satu berbaris. Huwatun. Fa'ilun. Sama tuh. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Fa'ilun. Yakhsyabihat. Yakhsyabihat. Berbaris sukun, berbaris sukun, berbaris sukun. Ini sempurna nih. Mustaf'ilun. Talafa fa'ilun. Mustaf'ilun. Ini mutaf'ilun. Dari bawah dari awal. Inni wa'i ya kakas sadiro'a nahalan wadunahu huwatun yakhsha bihat talafa. Yakhsha. Ini pihak. Ini pihak, ya, gitu. Di sini ada alif lam samsiah. Bihat talafa. Tuh sebenarnya mau begini. Taf'ilahnya. Selesai. Kalau ke bawahnya ada 100, maka semuanya sama. Inni wa'i ya kakas sadiro'a nahalan wadunahu huwatun yakhsha bihat talafa. Taf'ilahnya ini dia. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun. Tuh ini dia. Baru ketemu baharnya. Cari baharnya apa ya di sini? Oh ini basit. Tuh gitu prosesnya. Ini bahar basit. Oh iya. Oke. Masya Allah. Baru sekarang disuarakan. Ya, saya beri contoh suaranya. Nih, kembali ke sini.
Ya, didengerin saya contoh ya. Ntar satu-satu. Nah, ini wa'i ya kakas sadiro'a nahalan wadunahu huwatun yakshabihat talafa. Iya. Tolong Pak Jamal dulu nih. Baik, Ikutin Ustaz. yang kayak tadi. Ntar habis itu Pak UU. Ini ada Pak Budi. Ayo Pak Jamal silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wa'i ya kakak so di so dia ro a gitu kan ya. Aduh. Sodiro'a. Oh ya. Ulangi Pak dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wa'i ya kakak so di ro'a nahalan. Iya. Sekali lagi. Inni wa'i ya kakak sodiro'a nahalan. Terus. Bawahnya itu deh. Iya, satu bait itu. Wadunahum huwatun yakshabihat talafa. Nah, itu contoh. Ya. Pak UU dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wa'i ya kakas inni wa'i ya kakas sodiro'a nahalan wadunahu kuwatun yaksha bihat talafa. Nah, itu cucu udah bisa ngikutin. Ambil tuntun ya. Ikutin engkongnya. Hah? Iya. Nih Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini wa'i ya kakas sodiro'a nahalan wadunahu uwatun yahsau bihat talafa. Nah, ulangi Pak. Wadunahu. Wadunahu uwatun yahsau bihat talafa. Iya. Jadi nggak ada huruf yang ragu. Ini ada Pak Rusli. Ustaz, Hah? nanya. Boleh. Ustaz, misalnya imam baca Al-Fatihah. Iya, anak budu. Salam, Ustaz. Boleh nggak Ustaz gitu, Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kadang-kadang baca gitu. Iya, Benar. anak budu. Iya, nanti K-nya jadi huruf jar itu. Oh, nggak boleh ya? Boleh, jadi seperti. Nggak Jangan, boleh. jangan arut lagi ya. Jangan arut. Terima kasih, Ustaz. Ya, Pak Rusli ya. Ah iya nih, Pak Rusli ada. Halo Pak Rusli. Oh, nggak ada. Bu Sophia. Afan Ustadz nyimak aja. Ah iya, nggak apa-apa. Bu Febri. Bu Febri nih. Mantan biduan. Ada Bu Febri. Kalau siapa ini Pak Jamal ini? Sahrial ada. Mas Ariel ada? Ada. Sama Mana? Bu Ada. Wida, ada Wida. Mas Ariel dulu. Awan Mang Ustadz rame. Rame. Baik, Bu Wida. Bu Ida. Ya, Ah, boleh Bu Ida. Ah. tadi nggak nyimak Ustadz. Lagi di dapur Ah, sambil nih, masak. saya contohin dulu nih ya. Ya, Ini wa'i ya kakas sodiro'a nahalan wadunahu huwatun
yakhsha bihat talafa. Nah, itu. Ayo, 1, 2, 3. Ustaz, dengerin aja, dengerin. Ayo, Dengerin nggak aja. apa-apa. Nggak apa. Apa tadi, Pak? Iya. Iya. Inni wa'i gitu. Ini wa'i. Ya kakas Ya kakas. sodiroa Sodiroa. nahalan. Nahalan. Itu nada ya Pak Ustadz itu? Benar. Soalnya ada 12 nada yang akan kita pelajari dan itu harus dinikmati. Ibarat makanan dicicipi. Oh, Hah? Ustadz kayak do re mi fa sol la si do, tapi ini dalam bahasa Arab gitu Ustadz. Benar. Tinggi rendahnya di itu. Gitu. Tinggi Ya. rendahnya itu. Benar. Siapa mau coba? Pak Syahrial lagi rame. Bu Sophia udah ya? Lagi Kak rame Ustaz. Tuh, nanti bait-bait ada yang 10 bait, ada yang 12 bait, nanti emang harus dicicipi. Iya Pak, berkenal ya. Benar, baru merasakan. Iya betul. Kayak model kita, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu kan bahar yang berbeda, maka cara melakukannya berbeda. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral qiyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahral qiyami. Oh, beda lagi. Dar ada lagi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Kan beda-beda itu. Kita ini belajar arud, ilmunya kenapa beda? Oh, baharnya beda. Bahar tuh nada ya Ustadz ya? Bahar tuh nada. Benar, itu udah istilah teknis. Ya. Apa yang membedakan isinya? Apa isinya wazannya? Apa wazannya taf'ilahnya seperti yang tadi? Ada mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Ada mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun. Ustaz, tadi yang sholatullah itu juga masuk bagian dari nada itu ya Pak Ustaz? Benar, namanya hazaj. Oh, itu pola hazaj itu. Itu bahar hazaj itu. Gitu. Itu udah sering dibaca di itu Pak Ustaz. Iya, sering kedengeran. Ya. Mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Sama itu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bu, Pak, nada itu saraf loh. Nada itu ada saraf nada. Maka tak berlebihan kalau kita katakan saraf anugerah dari Allah, anugerah adalah nikmat. Hari ini dalam pelajaran arud kita sedang mensyukuri nikmat itu. Boleh saya berilustrasi. Suara dangdut masuk ke telinga, diterima oleh saraf otak. Maka otak memerintahkan, perintah goyang dangdut. Saraf itu. Iya. Terus langsung dirubah. Nadanya, lagunya bukan dangdut. Lagunya umpamanya, siapa sih yang Sibian itu? Oh, Sabian. Sabian ya. Sabian Gambus. Berubah apa enggak geraknya? Berubah, karena yang menerima saraf yang berbeda. Terus dirubah lagi lagunya rock.
Berubah nggak geraknya? Lain dong. Coba. Lah, Lain emosinya. Emosinya beda Ustadz. benar. Oleh karena itu ketika kita sambung urusannya kepada Allah, nah itu saraf. Maka tak berlebihan. Ada saraf dangdut, ada saraf rock, ada saraf lagu-lagu religi. Dan luar biasa ketika itu saraf diolah pakai nagam Al-Quran. Beda. Sama semuanya itu. Apa samanya? Maksudnya saraf, anugerah, nikmat Allah. Kita sedang menghidupkan saraf-saraf itu yang kebetulan melalui pelajaran. Namanya arud. Sedikit cerita. Anak-anak pesantren tahfiz Al-Quran. Nggak ada pernah dengar dangdut, rock, apalagi lain-lain. Tapi yang didengar adalah Al-Quran. Itu dia sarafnya yang subur. Maka dia menjadi menikmati suara Al-Quran dibacakan, dilantunkan. Terusnya mau divaksin COVID tempo hari viral. Iya. Dibawa itu satu pesantren. Itu tuh kupingnya gitu. Itu maksudnya. Benar. Maksudnya itu. Iya, Sambil iya. menunggu antrian disetelin musik. Nolak apa enggak? Ya, Itu cocok. naluri. Bukan dia Betul. nggak mau dengerin musik. Suara apa itu? paling tidak suara etan gitu kurang lebih. Sudah apa ya? Sudah terpola Ustadz ya, sudah terdidik. Iya. Sudah terbentuk doa. sarafnya itu nggak mau terima. Masya-Allah. Pertanyaan, bagus apa enggak? Bagus, positif. Iya. Positif. Nah, maka oleh karena itu dalam dunia pendidikan, sejak janin di dalam perut setelin. Itu. Maka sesuai dengan apa dia disetelinnya. Dangdut, beranak lahir, jadi pedangdut. Apalagi emang ibunya sukanya itu. Itu kurang lebih, subhanallah. Iya. Iya, kita belajar Ustaz apa itu arut baru kenal Ustaz dikit-dikit ini. Benar, makanya itu tadi saya sejak awal udah menyebutkan ini bagian dari nikmat yang Allah berikan, dipertemukan dengan ilmu namanya arut, ditemukan oleh Imam Khalil. Enggak sembarangan orang boleh mencipta nada ya. Sini sudah dibuat. Oh iya, kaidahnya pasti begini. Ya. Ini baharnya basit ini ya. Ustaz seperti Trio Bimbo kan suka nyanyi-nyanyi lagu itu. Iya. Lagu-lagu religi beda Ustaz sama ini arut. Sama, bisa diukur selama dia itu adalah syair, bukan cuma bahasa Arab, tapi juga bahasa Indonesia. Oh, iya. Bisa. Ya. Saya berikan contoh sebentar ya, suarakan ini. Tapi bukan basit. Yang nanti kita akan ketemu. Namanya Rajaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menghafal Bahar Rajaz. Bukan basit ini, nanti kita Rajaz. Wazannya mustaf'ilun. Supaya mudah menghafalnya, kita bisa menyenandungkan seperti ini. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun. Nomor 2. Mustaf'ilun. Sekali lagi. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu mustaf'ilun. Ji'nahu wasyamsu
للمغرب تختال في ثوب الأصيل المذهب Itu syairnya. جئناه والشمس قبيل المغرب تختال في ثوب الأصيل المذهب Enak ngomong Asik. enggak? القلب Tuh, ini terusannya. منها مستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود. Sekarang mari kita ulang bersama. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu Halaman mustaf'ilun berikutnya. mustaf'ilun mustaf'ilun Enak Pak Ustaz. nahu wash. Tuh, nanti kita sampai nih di anu kedua. Rajaz. Ini barusan yang dibaca tuh. Jina huwas samsu kubai lal maghribi takhtalu fi saubil asi lil mazhabi al qalbu min ha mustari hun salimu wal qalbu min ni jahidun majhudu. Berikutnya manzayuda wil qalba min da'il hawa idla dawa alil hawa maujudu yaman ilaihi astaki min hajrihi hal antatat rilau atal majhuri. Nah, ini yang kedua. Tadi kita masih pertama nih. Tuh banyak nih. Saya bantu baca ya. Tuh baca tuh. Nih basit tuh. Basit. Tadi basit Pak Jamal ya? Udah basit apa belum tadi? Tuh. Gak apa-apa nanti. Masih baru anu ya taktik ya. Tatbik nih. Iya. Nanti kayak begitu. Ini kebetulan baharnya basit yang pertama. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun inni wa iyyaka kas sadira nahalan wa dunahu huwatun yakhsha bihat talafa. Tuh tadi tuh yang dicoba. Nah, yang kedua nih masih basit. Riyadu banaf. Ini bukan basit nih. Ini apa nih? Bentar ya, di bawahnya ada nih. Kamil. Nih yang kedua nih, tolong saya bacakan. Riyadu banaf sajin khadilin nadahu tafattahu bai nahu naurul aqahi. Beda kan nadanya kan? Itu pentingnya. Ilmunya yang kita pelajari, bukan lagunya. Saya mah nggak bisa belagu. Saya mah orang-orang jujur aja lah. Kalau itu Pak Om bisa belagu dia. Tuh, saya ulangi baca. Riyadu banaf sajin khadilin nadahu tafattahu bai nahu naurul aqahi. Mufa'alatun fa'ulun. Ini sama nih dengan ilaihilas. Oke. Terus beda lagi nih. Nah, ini. Walaqad alimtu bi an nadina Muhammadin min khairi adyanil bari yatidina. Tuh beda lagi. Dan itu yang nanti akan kita pelajari secara tuntas. Ini
Itu mah anu aja tuh pemanasan. Baru nanti kita masuk tuh yang bahar. Ustaz mau tanya Ustaz, kan Boleh. ada yang bilang Islam tuh nggak ada ajarin nyanyi-nyanyi atau gitu, nggak ada Islam ajar nyanyi-nyanyi gitu. Saya bilang saya nggak komen aja. Terus setelah belajar arut sama Ustaz, ternyata memang ada dipelajari Ustaz ya. Nah, orang makan aja juga nggak semuanya boleh. Minum aja nggak semuanya boleh. Tunggu dulu, jangan dipukul rata nyanyi nggak boleh. Gitu. Iya. Iya, lah Nabi hijrah disambut sama lagu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Nah, ya, jadi kan tertentu ya ada Ustaz ya. Nggak ada tuh Islam. Sejarah syair perkembangannya juga begitu. Dulu sebelum ada Islam, tema syair itu Homer. Tema syair itu perempuan. Tema syair itu porno-porno. Masuk Islam. Penyair masuk Islam. Lah giliran muji Nabi, itu lihat. Berjanji muji Nabi itu. Iya. Luar biasa. Enak dalam maknanya. Dilakukan. Apalagi selawat. Boleh dia bilang begitu, tapi yang mana dulu? Ya tuh ilmunya, belajarnya belum tafah Ustaz. Ustaz kayak labai Allahumma labai itu ada nadanya Ustaz juga ya? Ada, nanti di sini ada. Oh iya. Ada di sini bahar apa gitu. Dan gitu. semua lagu, apalagi yang menarik itu lagu-lagu religi yang kekinian. Iya. Maka nanti ditemukan lewat ilmu arut. Oh iya, ini ada cacat ini. Ini nggak sesuai ini. Ini ada salah. Bahasanya ilmu arut ya Ustadz ya. Benar, ilmu arut. Arut sendiri itu artinya apa Ustadz? Arut. Nah, arut itu banyak artinya. Pertama artinya Mekah. Maka ini dinamai ilmu arut karena si penyusun menyusun ilmu ini sedang berada di Mekah. Arut itu artinya palang pintu. Arut itu artinya Madinah. Arut itu artinya jalan terjal. Kita belajar ini ibarat jalan terjal. Ya betul tidak? Nanjak, licin, belok, turun. Iya. Jadi maksudnya tidak bermaksud pengen pendengar saja. Saya pikir nanti menjadi nggak mencicipi. Ada hidangan, kan mesti dicicipin. Enggak, saya nggak mau, saya mau ngeliat aja, ngeliatin hidangan. Baru kita rasa ya, setelah kita rasa, kita ingin tahu jadi ya. Iya, jadi ngeri juga, serem juga kalau dikasih hidangan. Enggak, saya mau ngeliat aja. Lantar kejatuhan iler. Kurang lebih begitu. Nah, insya Allah nih minggu depan kita masuk di Basit nih. Awan, Pak Ustadz. Boleh. Awan, Pak Ustadz, ini kaitan tadi Pak Ustadz belajar, misalnya kita belajar alat musik atau belajar bermusik atau belajar nyanyi kayak tadi Pak Ustadz, itu hukumnya apa ya Pak Ustadz ya? Soalnya kayak yang banyak kan haram musiknya gitu sampai ibaratnya yang kencengnya itulah gitu Pak Ustadz ya. Jadi artinya melalaikan kita untuk ngaji gitu. Ngapain sih belajar musik? Kenapa nggak ngaji aja gitu kan, seperti itu Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Sahrial gimana? Nah itu kan saya sih kebetulan awal-awalnya ya pindah tadi yang suka dengerin musik, terus kemudian saya sempat tanya waktu itu, oh iya ya kok bagusan lagu-lagu rohani dibandingkan daripada ngaji. Terus kemudian akhirnya saya coba mendalami ngaji, tapi akhirnya karena mendalami bahasa Arab, mendalami ngaji, akhirnya itu teralihkan juga sih nyanyi-nyanyinya dan sebagainya gitu. Jadi lebih asik ini gitu loh Pak Ustadz. Jadi kembali ke prinsip umum, prinsip dasar innamal a'malu binniyat. Iya. Tuh. Semuanya adalah anugerah Allah. Ketika menyadari belajar gitar, dia menikmati, dia mensyukuri nikmat Allah, kan positif. Dia ngaji Al-Quran tapi niatnya supaya dikenal, kan negatif.
Ya betul tidak? Hmm. Nah, ngelihat sesuatu itu yang dilihat niatnya. Jadi Iya. kori, pengen terkenal. Apalagi ada tujuan duniawi umpamanya. Lah, kalau kata Adi Hidayat itu yang nanti menjadi beban. Al-Quran itu menjadi beban di akhirat. Iya. Itu yang dalam doa hujatan alaina. Hujatan alaina artinya Al-Quran. Kalau Iya. hujahnya inamal amalu biniat, saya ngerti Pak Ustadz. Tapi itu dipatahkan dengan ada hadis dari Rasulullah yang mengharapkan musik dan alat musik Pak Ustadz itu. Mereka kan kenceng di situ Pak Ustadz. Lah jangan salah paham. Mereka bukan pedoman. Kita memahaminya. Tadi udah Pak Syarial sebut, yang melalaikan. Yang membuat lalai, sholat aja juga kadang-kadang melalaikan tanggung jawab. Marah Rasulullah. Sholat mulu. Oh no, belum masak di rumah. Iya. Tuh. Jadi harus seimbang ya Ustadz ya. Benar Wida. Iya. Allah harus seimbang. Gitu salahnya. Jadi belajarnya jangan dari fenomena. Dari sumber pelajaran. Makanya kata Nabi jauh hari nggak sesat. Kalau belajar dari fenomena, kata orang, kata dia, nah itu yang jadi sesat. Nah ini Pak Ustadz, kaitannya bertingkat ya pertanyaan Pak Ustadz. Kalau misalnya kita belajar kan bertingkat ya Pak Ustadz ya. Kayak tadi kita udah belajar sorof, nahu, terus kemudian terakhir arut gitu ya. Nah ini kan kalau kita pertama-tama ngajarin bernyanyi, kan lain tingkatannya Pak Ustadz. Dari awal udah diajarin nyanyi, dari awal diajarin bermain musik. Iya, itu namanya teknis. Beda tingkatannya Pak Ustadz kan. Itu namanya teknis diserahkan. Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini anak mau dijadiin apa? Mau dijadiin apa dulu, baru apaan yang harus dikasih. Kembali lagi ke Nabi. Nabi bilang apa, alimu auladakum bis shalah fi sab'in wadribuhu fi ashrin. Ajarin sholat. Iya, kalau udah kuat. Nah sekarang kan bukan anak yang diajarin sholat, bapak baru diajarin sholat, udah ketinggalan. Udah jadi bapak baru belajar sholat. Siapa yang salah? Bukan hadisnya yang salah. Ya, makanya belajar agama jangan di jalanan. Sholatnya nggak boleh di jalanan. Ntar udah tua aja, udah pensiun baru kita sholat, baru ini. Kalau umur panjang ya Ustaz. Iya. Ya, jadi demikian. Nah, mudah-mudahan kita terus semangat, ya, semangat nih. Jangan merasa suruh belagu di sini. Tapi ilmu tadi lah, saya mah nggak punya suara, nggak punya lagu. Baru tahu Ustadz sekarang saya ngerti deh. Ada ilmu arut bahwa Islam. Nah, insya Allah nanti saya berikan contoh yang punya suara bagus, kan banyak tuh di Google. Kayak model Islam tadi. mempelajari Kebetulan Basit, maka saya cari nanti contoh Basit. Iya. Iya, baik. Pak Jamal mana Pak Jamal? Pak Jamal pulang ya. Ustadz saya pamit, minggu depan saya mau umroh ya Rabu, doain Ustadz. Subhanallah, amin, mudah-mudahan sehat selamat pulang kembali. Umroh mabrurah. Iya. Pak Bud, kemana Pak Jamal? Kurang tahu Pak Ustadz. Nah udah, nggak apa-apa, kita sudahi dulu ya. Tapi. Pak Jamal lagi goreng ikan, kangus. Hujan lagi angkat pakaian kali. Oke, Pak Jamal silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada hari ini. Semoga dapat ilmu yang tepat. Mari kita akhiri kajian dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya di jalan itu ya.